Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar para penerus bangsa? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Anak-anakku yang Pak Saif cintai dan Pak Saif banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita luruskan niat, kita ikhlaskan niat untuk belajar. Kita simak video ini dari awal sampai akhir dengan harapan semoga Allah memberikan kita kemudahan dan keberkahan. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sadarkah kalian dalam satu hari kita bernafas sebanyak 17.000 kali. Tanpa sadar kita menghirup dan menghembuskan udara setiap saat. Nah, tahukah kalian sebenarnya bagaimanakah proses masuk dan keluarnya udara itu? Kemudian udara itu di dalam tubuh kita ada di mana? Dan sebenarnya udara di dalam tubuh kita itu ngapain saja? Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, kita akan membahas dalam tayangan video ini. Kalian juga bisa menyimak dengan buku paket kalian pada bab sistem pernafasan. Oke, kita simak tayangan berikut ini. Sistem pernafasan merupakan salah satu contoh sistem organ, yang berarti sistem pernafasan tersusun oleh beberapa organ yang saling bekerja sama, yang saling berkesinambungan untuk menjalankan fungsi bernafas. Pada tayangan video ini kita membahas organ-organ tersebut secara singkat. Untuk penjelasan lebih lengkap bisa kalian baca di buku paket kalian. Baik, organ dalam sistem pernafasan yang pertama, yang paling luar adalah hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Selain itu, hidung berperan dalam menyaring udara yang masuk melalui rambut-rambut dan lendir yang berada di rongga hidung. Nah, hidung berperan pula sebagai indera penciuman. Nah, kemudian di belakang hidung terdapat yang namanya faring. Faring merupakan jalur masuknya udara serta makanan. Di faring ini pula terdapat tonsil. Kalau dulu ada yang pernah terkena amandel, itu berada di tonsil. Nah, tonsil ini berperan dalam proses kekebalan tubuh. Di bawah faring terdapat laring. Nah, di muka laring terdapat yang namanya katup epiglotis. Katup ini akan menutup ketika ada makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh. Namun ketika ada udara masuk, katup epiglotis ini akan membuka. Nah, selain terdapat epiglotis, pada laring terdapat yang namanya pita suara. Nah, di bawah laring terdapat yang namanya trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran penghubung laring dengan bronkus. Nah, dalam trakea ini dindingnya terdapat lendir dan silia-silia atau rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Nah, di bawah trakea ada cabang dua yaitu bronkus. Nah, ini adalah cabang trakea. Kemudian bronkus bercabang lagi ke dalam paru-paru berupa bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini terdapat alveolus atau gelembung-gelembung udara yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, organ utama dalam sistem pernafasan yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini ada dua buah, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kalau paru-paru kanan ada 3 lobus atau 3 ruangan, dan yang paru-paru kiri ada 2 lobus atau 2 ruangan. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput pelindung yang disebut sebagai pleura yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ataupun tekanan saat berkontraksi.
Nah, demikian tadi penjelasan singkat mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Pada kenyataannya, organ-organ tersebut bisa mengalami gangguan atau bisa mengalami penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau penyebab lainnya. Nah, tugas pada video ini, kalian cari satu saja jenis penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Kalian tulis di buku tugas kalian. Nah, kalian tulis judulnya, nama penyakit atau gangguan. Nah, kemudian kalian tulis pula deskripsi penyakit atau gangguan tadi. Ya, bisa kalian tulis ciri-ciri penyakitnya itu apa saja, organ yang diserang itu bagian yang mana. Nah, kalian juga bisa tulis penyebab dari penyakit atau gangguan tadi. Selain itu, kalian juga bisa cari cara pencegahan dari penyakit itu, ya, ataupun cara menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit tadi. Nah, seperti biasa, tugas kalian tulis, kemudian kalian fotokan dan kalian kirim di Edmodo kalian. Baik, sekarang kita lanjutkan mekanisme keluar masuknya udara. Proses masuknya udara disebut sebagai proses inspirasi atau inhalasi. Sedangkan proses keluarnya udara disebut proses ekspirasi atau ekshalasi. Nah, mekanisme pernapasan manusia ada dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, mari kita coba bersama-sama. Yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, pada pernapasan dada ini dibantu oleh otot-otot antar tulang rusuk. Nah, kita coba menghirup dan menghembuskan udara. Nah, saat kita menghirup udara atau pada proses inspirasi, otot antar tulang rusuk dia berkontraksi. Nah, dia akan terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada menjadi mengembang. Saat mengembang itu berarti volumenya menjadi besar. Saat volume rongga dada itu membesar, berarti tekanannya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan dari luar tubuh. Nah, akibatnya udara dari luar bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, inilah proses inspirasi. Kemudian proses ekspirasi. Oke, kita coba lagi, kita menghirup dan menghembuskan. Nah, saat kita menghembuskan udara, proses ekspirasi mengeluarkan udara, yang kita rasakan adalah otot antar tulang rusuk menjadi relaksasi. Nah, sehingga tulang rusuk itu menjadi turun ke bawah kembali. Nah, volumenya menjadi mengecil. Nah, saat volume itu mengecil, tekanan di dalamnya menjadi lebih besar daripada tekanan di luar. Akibatnya udara dari dalam akan keluar. Nah, itu tadi proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Oke, yang kedua adalah pernapasan perut. Bisa kita pegang pada perut kita. Nah, pada pernapasan perut ini dibantu oleh otot diafragma yang berada di atas rongga perut di bawah rongga dada. Ya, kita coba menghirup dan menghembuskan nafas. Nah, ini akan lebih efektif saat kita berada dalam posisi berbaring. Nah, saat kita menghirup udara pada pernapasan perut, nah, maka otot diafragma ini akan berkontraksi. Nah, saat dia berkontraksi, maka kedudukannya diafragma itu akan menjadi mendatar. Nah, sehingga rongga dadanya menjadi membesar, volumenya membesar, sehingga tekanannya menjadi kecil. Saat tekanan dalam rongga dada itu mengecil, ya, berarti tekanan dari luar itu lebih besar. Akibatnya udara bisa masuk. Inilah proses inspirasi. Kemudian saat proses ekspirasi atau proses mengeluarkan udara, nah, kita coba lagi, kita pegang diafragma kita pada rongga dada di bagian atas. Nah, yang kita rasakan adalah
diafragma ini menjadi relaksasi, dia akan turun kembali ke tempat semula, yaitu menjadi melengkung. Nah, saat itu rongga dada menjadi mengecil. Nah, volumenya juga mengecil. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar dibandingkan tekanan dari luar. Sehingga karena tekanan di dalam tubuh itu lebih besar, udara dari dalam bisa ke luar. Nah, itu tadi proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada. Kalian juga bisa coba sendiri ya untuk membuktikannya ya, bagaimana saat udara itu kita masukkan atau kita hidup dan saat udara kita hembuskan atau saat udara keluar. Volume dalam pernafasan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah volume udara tidal yang berjumlah 500 ml, yaitu volume udara biasa saat inspirasi ataupun ekspirasi secara normal. Kemudian ada yang namanya volume udara suplementer ya, yang berjumlah 1500 ml. Nah, volume udara suplementer ini adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah kita ekspirasi biasa. Kemudian ada pula yang namanya volume udara komplementer, jumlahnya juga sama 1500 ml, yaitu volume udara yang dapat dimasukkan secara maksimal setelah kita mengalami inspirasi biasa. Kemudian ada yang namanya volume udara residu, yaitu sebesar 1000 ml ya. Itu merupakan volume udara yang tersisa setelah kita menghembuskan atau setelah kita mengekspirasikan secara maksimal ya. Kita sudah menghembuskan secara maksimal, dikeluarkan secara maksimal, tapi dalam paru-paru kita, dalam rongga, dalam organ-organ pernafasan kita masih terdapat 1000 ml, yaitu sebagai volume udara residu. Nah, kemudian kita juga yang mengenal namanya kapasitas vital paru-paru, yaitu volume udara tidal ditambah volume udara suplementer dan volume udara komplementer, yaitu berjumlah sebanyak 3500 ml. Nah, kemudian ada juga yang namanya kapasitas total paru-paru, yaitu penjumlahan dari kapasitas vital ditambah kapasitas residu, yaitu berjumlah 4500 ml. Demikian tadi pembahasan mengenai sistem pernafasan. Ya, semoga bermanfaat. Kalian juga bisa melihat buku paket kalian untuk melihat penjelasan yang lebih lengkap. Ya, jangan lupa tugas kalian dari video ini juga tugas yang ada di Edmodo kalian. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan segala urusannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.